Puji Tuhan semuanya, kita bertemu kembali di sekolah minggu. Iya, ini kenapa ya? Oh iya ini ya. Kita Senang banget ya Mbak rasanya ya bisa kumpul-kumpul lagi ya. Lewat kamera aja nih. Halo. Nah, kita mau nyanyi dulu yuk. Kita mau memuji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan semuanya? Angkat tangan semuanya. Nah, di sini Mbak Dayu ada Gwen juga nih yang mau bantuin Mbak Dayu untuk ikut nyanyi juga. Kita mau nyanyi lagi. Selamat pagi Bapak. Oke, sudah siap semuanya? Nah, nanti kita akan diiringi oleh teman kita nih, Kio. Ada Mbak Cece sama Mas Martin. Sudah Mas Martin, Mbak Cece, Kio. Kita mau menyanyi pagi. Selamat pagi Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Gue juga udah nyampe. Putra-Mu, PHD ya. terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Ya. Ayo Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau buka ibadah kita dengan doa. Yuk semuanya siapkan. Lipat tangan, tunduk kepala, lalu tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini beribadah Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Kau juga hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita lagi nih. Kita mau nyanyi lagu Kau temanku, kita selalu bersama. Coba kalau di kanan kirinya ada kakak adiknya, kita pakai gaya ya nyanyiin lagu ini ya. Atau ada mama papahnya juga bisa gaya ya. Oke, kita nyanyikan lagu. Iya Pak. Nah, siap Mas Martin, Mbak Cece, Kio. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama.
Bukan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, kan menopangmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku kan menopangmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Iya, sekarang kita mau buka hukum kasih. Aku akan bacain buat adik-adik sekalian ya. Hukum kasih kita diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, adik-adik, tahu nggak kita tuh punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sungguh mengasihi adik-adik. Nah, karena itu Tuhan mau kasih yang Tuhan bagikan ke adik-adik, nggak cuma adik-adik terima sendiri, tapi kita mau bagikan ke sesama kita, ke teman-teman kita, ke orang tua kita, pokoknya ke sesama deh, sesamamu manusia. Karena itu adik-adik, Tuhan mau perintah ini kita lakukan. Jadi kita belajar untuk lebih mengasihi, untuk lebih peduli lagi dengan sesama kita, lebih peka lagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari hal yang kecil dulu, oke? Jadi kita belajar untuk mengasihi, oke? Kita mau saat ini mau persembahan, adik-adik siapin persembahannya. Ayo, udah disiapin belum persembahannya? Nah, siapin kantong atau apapun tempat yang bisa buat naruh amplop. Amplop yang biasa dikasih gereja atau boleh uangnya dilipat, ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Oke, kita mau puji Tuhan, mengiringi persembahan kita dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Ayo Kyo, Mas Martin. Sungguh ku bangga Bapa. Allah seperti Engkau, bangga Yesus, Allah ingin aku lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan Ku
pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku Bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan dengan kasih-Mu. Namun ku ingin lebih dengan sukacita di hati. Karena ku Tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Kio Mas Martin. Kita mau bawa persembahan ini di dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia-Mu, untuk berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ini semua karena kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan beri dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau firman nih adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia? Mari pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambilkan dari Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 15. Mari sebelum kita membuka firman kita, belajar firman kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam keabadian surga, puji dan syukur kami pujikan kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau buka telinga, hati, dan mata kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anakku sekalian, kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 15. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 15. Yang sedemikian firman-Nya. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jamaah Israel di padang Gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jamaah Israel pada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jamaah ini dengan kelaparan.
Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa kepada Harun dan seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan sampai ia telah mendengar sungut-sungutmu itu kepadanya. Sebab apakah kami ini? Maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberikan kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadamu. Apakah kami ini? Bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan? Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jamaah Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jamaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan menyimpannya dalam hati serta melaksanakan dalam kehidupan keseharian. Amin. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian melewati berbagai macam rute atau perjalanan sampailah kepada daerah yang dinamakan dengan Padang Gurun Sin. Padang Gurun Sin. Ini adalah satu wilayah di antara Elim dan Gunung Sinai. Sampai di sini kemudian dihadapkan satu problem dan masalah. Salah satu hal bangsa Israel ketika menghadapi masalah, yaitu suka ngedumel, suka bersungut-sungut, suka ngomongin, suka ngungkit-ungkit sesuatu hal yang dibanding-bandingkan dengan yang sudah-sudah. Sikap ini adalah sikap yang tidak memiliki rasa syukur, tidak memiliki ketulusan hati, sikap yang selalu menuntut lebih tanpa mau mengupayakan dan menerima apa yang sudah menjadi bagiannya. Mengapa bisa seperti itu? Karena bangsa Israel belum move on. Masih terjebak pada sesuatu yang lalu. Tuhan sudah memberikan pengeluaran menuju pembebasan dari penjajahan atau kekuasaan bangsa Mesir.
Namun kasih anugerah Tuhan itu tidak disyukuri. Ketika mereka dihadapkan pada sesuatu kesulitan, mereka kemudian bersungut-sungut, pedumel. Tahu gitu saya tidak ikut. Tahu gitu saya lebih baik di sana. Ketika di padang gurun saya dihadapkan seperti ini. Sikap inilah yang seringkali juga kita lakukan dalam keseharian. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ngedumel, bersungut-sungut, dan sebagainya. Tidak berterima kasih, kemudian tidak menerima apa yang sudah kita terima, membanding-bandingkan dengan yang itu, yang ini, dan yang sebagainya. Anak-anakku dan adik-adikku sekalian, serta rekan-rekan guru sekolah minggu yang berbahagia, dalam perjalanan kehidupan manusia itu selalu dihadapkan dengan apa yang dinamakan dengan jatuh bangun, susah, senang, sedih, bahagia, gagal, berhasil. Itu adalah satu ritme kehidupan yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Semua rencana belum tentu bisa terlaksana. Kita sudah merencanakan A, B, C, D, E, C, D, dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi tidak terlaksana. Sebuah cita-cita belum tentu bisa tercapai. Semua harapan belum tentu bisa terwujud. Apakah kalau kita melihat seperti itu, seperti bangsa Israel kemudian ngedumel? Berarti kalau kita ngedumel, sama seperti bangsa Israel. Bersungut-sungut, tidak mensyukuri apa yang menjadi rahmat Tuhan. Ketika kita menghadapi hal tersebut, maka kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, di situ difirmankan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan, terwujudnya harapan itu bukan semata-mata usaha kita, tetapi karena campur tangan Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan yang membimbing. Namun apakah kegagalan, ketidakberhasilan, kemudian dan sebagainya tidak terwujudnya harapan itu berarti bukan berkat Tuhan, tetapi itu adalah Tuhan mendidik kita. Tuhan mendidik kita, Tuhan melatih kita supaya bahwa tidak semua keinginan kita, harapan, dan cita-cita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita idamkan, kita harapkan, kita cita-citakan, kita serahkan dalam doa kepada Tuhan. Sehingga ketika itu terwujud, kita bersyukur. Namun ketika itu tidak terwujud, kita tidak putus asa, kita tidak ngedumel, kita dapat memahami bahwa Tuhan belum mengizinkan. Mari kita belajar, tetap selalu bersyukur, tetap menerima apa yang sudah menjadi rahmat dan kasih anugerah Tuhan, bahwa kasih Tuhan lebih banyak yang kita terima. Keberhasilan, kesuksesan dalam berbagai hal lebih banyak diberikan oleh Tuhan daripada kegagalan-kegagalan. Karena Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Baik di mata kita, belum tentu baik di mata Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersama Tuhan. Kita tetap bersyukur apa yang menjadi kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Selamat memuji nama Tuhan, tetap semangat. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk tidak ngedumel, tidak bersungut-sungut, namun tetap bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami memahami rancangan kami bukan rancangan Tuhan. Dan Tuhan selalu membimbing kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.